Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia, hudan linnas, sekaligus memberi kabar peringatan bagi umat manusia yang ingkar terhadap kebenaran Al-Quran. Dari sisi keilmuan, bukti bahwa tidak ditemukan satupun keraguan di dalam Al-Quran semakin terkuak dari hari ke hari seiring dengan kemajuan ilmu teknologi yang dikuasai oleh umat manusia. Salah satu sisi keakurasian Al-Quran dalam berbicara mengenai laut dan samudra terlihat juga dari perbandingan jumlah ayat. Dalam Al-Quran terdapat 32 ayat yang menyebut kata laut, sedang kata darat terkandung dalam 13 ayat Al-Quran. Jika dijumlahkan, keduanya menjadi 45 ayat. Angka 32 itu sama dengan 71, 11% dari 45. Sedang 13 itu identik dengan 28,22% dari 45. Berdasarkan ilmu hitungan sains, ternyata memang 71,11% bumi ini berupa lautan dan 28,88% berupa daratan. Mustahil bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak bisa baca tulis dan tinggal di daerah padang pasir yang tandus mampu menciptakan sendiri ayat-ayat Al-Quran dengan komposisi seperti itu. Perbandingan soal ayat-ayat laut dan ayat darat ternyata sama dengan perbandingan laut dan darat di bumi. Itu jelas sengaja diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadi bukti kuat bagi keaslian Al-Quran. Temuan-temuan sains tentang lautan ternyata telah diungkapkan di Al-Quran sejak 15 abad yang lalu. Simaklah surat An-Nahl ayat 14 yang berbunyi, "Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar. Dan kamu mengeluarkan dari lautan perhiasan yang kami pakai. Kamu melihat bahtera berlayar kepadanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, supaya kamu bersyukur." Dan Quran Surat Al-Maidah ayat 96, "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada kamu yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan." Sejak 15 abad yang lalu, Al-Quran berbicara soal manfaat laut bagi peningkatan taraf hidup manusia. Kini terbukti negara-negara yang pandai memanfaatkan potensi lautnya bahkan mendapat kekayaan yang sangat berlimpah. Selain mengandung banyak makanan dan perhiasan, laut juga menyimpan banyak bahan tambang, bisa menjadi jalur transportasi yang murah dan sebagainya. Selain menjadi bukti kuat bagi keaslian Al-Quran, laut juga menjadi sumber penghidupan yang sangat kaya. Keberadaan wilayah laut bisa menjadi salah satu penentu tingkat ekonomi sebuah negara. Seharusnya Indonesia sebagai negara kepulauan jangan pernah menyia-nyiakan sumber daya lautnya. Allah telah memerintahkan kita untuk mencari keuntungan dari karunia-Nya yang berupa lautan dan segala sumber dayanya ini, baik itu ikan, perhiasan, mutiara, kerang-kerangan, dan lain-lain, dan bahkan memanfaatkan laut untuk transportasi. Ayat ini seharusnya dibaca dan diresapi maknanya secara mendalam oleh segenap bangsa Indonesia dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan mengedepankan pengelolaan sumber daya kelautan sebagai tiang utama perekonomian Indonesia. Satu lagi fenomena kelautan yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran mengenai laut dalam. Laut dalam atau deep sea adalah bagian dari laut yang sangat gelap. Hingga saat ini, laut dalam masih merupakan misteri bagi manusia. Penelitian di laut dalam sendiri hingga saat ini masih sangat terbatas. Tahun 2010, para peneliti Indonesia dan Amerika bekerja sama dalam mengungkap misteri laut dalam di perairan Sangiheta Laut, ekspedisi yang dikenal sebagai Indeks Satal 2010. Ekspedisi ini telah mengungkap tentang lapisan kegelapan di laut dalam, kehidupan hewan dan tumbuhan di dalam kegelapan di bawah laut, dan gunung-gunung api yang menyemburkan panasnya. Keberadaan gunung api ini diduga merupakan sumber mineral dan sumber energi baru di masa depan. Hal yang menarik adalah ketika kita coba membuka Al-Quran surat An-Nur ayat ke-40 yang berbunyi,
Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Quran Surat An-Nur ayat 40. Kegelapan dalam lautan dan samudra yang dalam dijumpai pada kedalaman 200 meter atau lebih. Pada kedalaman ini hampir tidak dijumpai cahaya. Di bawah kedalaman 1000 meter tidak terdapat cahaya sama sekali. Elder Dani dan John Perneta 1991, Oceans, London, Mitchell Beazley Publisher, 27. Kini kita telah mengetahui tentang keadaan umum lautan tersebut. Ciri-ciri makhluk hidup yang ada di dalamnya, kadar garamnya, serta jumlah air, luas permukaan, dan kedalamannya. Manusia tak mampu menyelam pada kedalaman di bawah 40 meter tanpa bantuan peralatan khusus. Mereka tak mampu bertahan hidup di bagian samudra yang dalam dan gelap, seperti pada kedalaman 200 meter. Karena alasan inilah, para ilmuwan hanya baru-baru ini saja mampu menemukan informasi sangat rinci tersebut tentang kelautan. Namun pernyataan gelap gulita di lautan yang dalam digunakan dalam surat An-Nur 1400 tahun lalu. Ini sudah pasti salah satu keajaiban Al-Quran. Sebab informasi ini dinyatakan di saat belum ada perangkat yang memungkinkan manusia untuk menyelam di kedalaman samudra. Di kedalaman lebih dari 1000 meter, ada beberapa binatang yang memiliki fungsi penglihatan yang mampu mendeteksi bioluminescence, emisi cahaya oleh organisme hidup. Makhluk laut yang mampu membuat cahaya terdapat di mana-mana. Bioluminescence sendiri merupakan hal yang lumrah karena ia memberikan kemampuan untuk mempertahankan diri yang sangat berarti bagi binatang yang bersangkutan. Di darat, kita mengenal fenomena ini pada kunang-kunang. Cahaya ini membantu binatang untuk mencari makanan, menarik perhatian pasangannya, dan mempertahankan diri dari serangan pemangsanya. Selain itu, pernyataan di ayat ke-40 surat An-Nur, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, mengarahkan perhatian kita pada satu keajaiban Al-Quran yang lain. Para ilmuwan di masa sekarang telah menemukan adanya ombak dalam atau internal waves yang terjadi pada pertemuan antara lapisan-lapisan air laut yang memiliki kerapatan atau massa jenis yang berbeda. Gelombang yang dinamakan gelombang internal ini meliputi wilayah perairan di kedalaman lautan dan samudra. Dikarenakan pada kedalaman ini, air laut memiliki massa jenis lebih tinggi dibanding lapisan air di atasnya. Gelombang internal memiliki sifat seperti gelombang permukaan. Gelombang ini dapat pecah, persis sebagaimana gelombang permukaan. Gelombang internal tidak dapat dilihat oleh mata manusia, tetapi keberadaannya hanya bisa dideteksi melalui peralatan canggih dengan mempelajari suhu atau perubahan kadar garam di tempat-tempat tertentu. Gross M. Grant, 1993, Oceanography, A View of Earth, 6 editions, Angelwood Cliffs, Prentice Hall Incorporations, 2205. Hal tersebut juga telah dipelajari oleh peneliti kita pada ekspedisi instan. Pernyataan-pernyataan dalam Al-Quran benar-benar bersesuaian dengan penjelasan di atas. Tanpa adanya penelitian, seseorang hanya mampu melihat gelombang di permukaan laut. Mustahil seseorang mampu mengamati keberadaan gelombang internal di dasar laut. Akan tetapi, dalam surat An-Nur, Allah mengarahkan perhatian kita pada jenis gelombang yang terdapat di kedalaman samudra. Sungguh fakta yang baru saja ditemukan para ilmuwan ini memperlihatkan sekali lagi bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Fenomena lain yang menunjukkan kebenaran Al-Quran merupakan firman Allah adalah fenomena gunung di bawah laut. Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 6 yang berbunyi, dan laut di dalam tanahnya ada api. Quran surat At-Tur ayat 6. Juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya pada kitab Al-Jihad dengan redaksi sebagai berikut.
Kami mendapat hadis dari Sa'id bin Mansur, tuturnya, kami mendapat hadis dari Ismail bin Zakaria, dari Mutarif, dari Bishr bin Abdullah, dari Bashir bin Muslim, dari Abdullah bin Amru bin Al-As, tuturnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan ada yang mengarungi lautan kecuali orang yang berhaji, berumroh, atau orang yang berjuang di jalan Allah. Sesungguhnya di bawah lautan terdapat api, dan di bawah api terdapat lautan. Baru-baru ini muncul sebuah fenomena retakan di dasar lautan yang mengeluarkan lava. Dan lava ini menyebabkan air mendidih hingga suhunya lebih dari 1000 derajat Celcius. Meskipun suhu lava tersebut luar biasa tingginya, ia tidak bisa membuat air laut menguap, dan walaupun air laut itu berlimpah ruah, ia tidak bisa memadamkan api. Bangsa Arab pada waktu diturunkannya Al-Quran tidak mampu menangkap dan memahami isyarat sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala demi lautan yang di dalam tanahnya ada api ini. Karena bangsa Arab kala itu hanya mengenal makna sajaro sebagai menyalakan tungku pembakaran hingga membuatnya panas atau mendidih. Sehingga dalam persepsi mereka, panas dan air adalah sesuatu yang bertentangan. Air mematikan panas, sedangkan panas itu menguapkan air. Lalu bagaimana mungkin dua hal yang berlawanan dapat hidup berdampingan dalam sebuah ikatan yang kuat tanpa ada yang rusak salah satunya? Tampak jelas bahwa gunung-gunung tengah samudra tersebut sebagian besar terdiri dari bebatuan berapi, volcanic rocks, yang dapat meledak layaknya ledakan gunung berapi yang dahsyat. Persepsi demikian mendorong mereka untuk menisbatkan kejadian itu sebagai peristiwa di akhirat, bukan di dunia nyata. Apalagi didukung dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila lautan dipanaskan. Quran Surat At-Takwir ayat 6. Memang ayat-ayat pada permulaan surat At-Takwir mengisyaratkan peristiwa-peristiwa futuristik yang akan terjadi di akhirat kelak. Namun sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat At-Tur semuanya menggunakan sarana-sarana empirik yang benar-benar ada dan dapat ditemukan dalam hidup kita di dunia. Maka setelah kita membahas Al-Quran berbicara mengenai kelautan dan samudra, mari kita renungkan dengan hati yang jernih. Allah telah memberikan petunjuk yang nyata dalam Al-Quran. Banyak perumpamaan dan fenomena alam yang telah Allah terangkan dengan sangat indah. Sekarang tergantung kepada kita kaum muslimin, apakah akan mengambil jalan keimanan ataupun jalan kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.